Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali di Suluk Data, yaitu kali ini kita akan membahas tentang abstrak data type, tapi lebih ke penerapannya. Nah, ini sudah beberapa hal yang sudah diajarkan atau mungkin dijelaskan di teori. Kita sudah mengenal yang namanya ADT itu apa, yang biasanya itu diterapkan untuk pembuatan learn, min, max, del, lappend, lpush, lremove, dan yang lain-lain. Nah, kebetulan untuk ADT itu sendiri itu ibaratnya seperti kelas ya. Jadi kita tinggal pakai tetapi tidak tahu isinya. Nah, kali ini kita akan benar-benar membuat bagaimana ini, dan yang lain sebagainya itu bisa dibuat. Makanya ini dinamakan private karena yaitu kita nggak tahu prosesnya tapi kita bisa tahu apa yang dilakukan oleh mereka. Nah ini ya, Python atau abstract data type ini, dia lebih ke pembuatan kelas, ya, habis itu kelas itu mencetak beberapa objek yang banyak gitu. Bisa juga satu, bisa juga yang banyak. Nah ini udah ada penjelasan singkatnya ya, kelas, atribut ini variabel di dalam kelas ya. Nah ini metode itu fungsi atau prosedur, objek yang dicetak dari kelas yang biasanya menggunakan atribut atau metode dari kelas tersebut. Nah metode main ini yang istilahnya itu pusat dari aplikasi kita, gitu ya. Nah ini ada salah satu contohnya ya. Untuk kita ada satu kelas untuk menghitung luas limas ya. Dia itu bisa digunakan berkali-kali untuk membuat objek A, B, C, D ya. Banyak banget nih. Bisa digunakan beberapa kali. Nah, ini kita langsung aja contohnya di sini kita akan membuat satu program ya atau satu aplikasi di mana dia itu menginput objek titik asal, yang kedua objek titik akhir. Dan habis itu langsung ditampilkan aja objek titik awal dan objek titik akhirnya. Dan simpel banget ya, udah dicontohin juga di PPT-nya ya. Cuman ini saya bikin lagi aja. Biar kalian tahu cara ngodingnya tuh yang enak itu gimana. Ini kita coba lat 1 ya. Nah, di lat 1 ini kita harus mendefinisikan yang pertama itu, pertama kelasnya dulu, kita harus bikin kelasnya dulu. Dan di sini bikin kelas yang namanya koordinat, dan di sini kita ketik objek. Nah, kenapa kita ketik objek? Karena dia itu akan menerima beberapa objek atau membuat beberapa objek di dalamnya. Nah, habis itu kita bikin atribut. Atribut itu ya, yang namanya atribut itu dia seperti variabel tetapi yang digunakan di dalam kelas. Baik digunakan untuk kelas itu sendiri maupun digunakan untuk metode ya. Ingat, metode itu fungsi atau prosedurnya. Gitu. Nah, habis itu kita bikin aja di sini atribut. Nah, atribut itu karena nanti akan digunakan oleh kelas itu sendiri, maka kita harus set seperti ini. Save. Nah, ini save itu wajib, X dan Y. Itu bebas ya. Kalau kalian mau ganti ya, A dan B juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini definisi pendefinisikan atau pembuatan atribut. Save X ya, artinya atribut X sama dengan, gini aja deh. Atribut A sama dengan A. A ini dia tuh berasalnya dari luar ya, yang diinputkan oleh objek. Kalau save A itu ya ini atribut yang akan digunakan dalam kelas ini. Jadi beda ya. Ini yang luar ya, ini yang lokal. Lokal. Itu ya. Nah, habis itu di sini kita tulis save B sama dengan B gitu ya. Harus sama nggak? Sebenarnya nggak harus sih. Cuman biar lebih gampang aja. Kita bikin sama aja. Ini save A, save B itu artinya atribut atau variabel yang berlaku di dalam kelas ini. Dan udah habis itu gampang banget, udah selesai dan kita tinggal bikin ya. Nah ini saya buatkan dulu yang tanpa main ya, biar kalian paham. Nah yang berikutnya kalian bikin objek dari kelas koordinat. Nah, ingat ya, objek itu yang akan menggunakan seluruh fungsi dari kelas yang tersedia di sini. Dia akan membuat atau menggunakan fungsi-fungsi ini, ya menggunakan fitur dari kelas ini secara bebas, secara gratis gitu ya. Dan di program atau aplikasi ini kita bisa buat objek sebanyak mungkin. Artinya semua objek ini bisa berpusat pada kelas ini dan bisa digunakan berkali-kali. Ibaratnya kayak apa sih ya, kayak tang deh. Tang itu kan bisa untuk buka mur ya, atau mungkin
apa sih, sapu lah. Sapu itu kan bisa buat nyapu kamar kalian berkali-kali kan, apa ya, seenggaknya kalau misalnya sapu itu nggak rusak. Nah, itu berarti kayak gitu. Nah, habis itu kita bikin di sini objek titik nol ya. Bebas saja sebenarnya sih. Koordinat. Nah, ini udah pembuatan objek nih. Ini pembuatan objek dari kelas koordinat ini. Nah, tapi kita harus menyesuaikan dari parameter dari atributnya. Dan ini harus diisi 2. Maka kita isi ya, harus diisi 2 value. Titik 0, 0,0. Titik ya, tujuan ya, misalkan nih. Koordinat. Nah, ini kita bikin kelas baru, objek baru dari kelas yang sudah ada. Nah, ini misalkan kita bikin 3,4. Nah, udah beda aja sama contoh ya, biar buat latihan. Nah, habis itu kita print, ini harusnya X awal ya, tapi X di titik 0. Nah, habis itu kita tulis saja di sini. Nah, cara menggunakannya gimana? Nah, ini kita tuh udah mensimulasikan bahwa ini, dan ini itu diinputkan di sini, lalu ditampilkan kembali. Nah, cara menampilkan kembali dari kelas ini, ya paling itu ini dari ini, dimasukkan ke dalam ini, dan kita gunakan kembali dari sini, itu kalian tinggal panggilnya dengan cara memanggil objeknya dulu ya. Ingat, memanggil objeknya dulu, habis itu kalian kasih titik A. Nah, titik A itu apa? Titik A ini adalah atribut yang ada di dalam kelas koordinat atau kelas yang kita gunakan untuk membuat objek kita. Dan udah sih, harusnya udah bisa, tinggal di run aja. Oke, ini clearkan dulu biar lebih jelas. Di run aja di sini. Nah, ya maklumlah 0 ya. Karena emang 0. Nah, habis itu kita bikin lagi aja. Biar cepet ya. Ini ya. Kalau sini titik 0, titik tujuan. Kayak gini aja. Biar nggak bingung. Tujuan. Nah, ini bukan X lagi tapi Y ya. Di sini kita kebetulan menggunakan variabel B atau A, biar kalian tuh nggak bingung gitu. Pak, ini harus ketentuan nggak gitu. Nggak ya jawabannya. Jadi saya tunjukkan berbeda dari contoh dari PowerPoint karena biar kalian tahu mana kata-kata atau mungkin sintaks yang harus sama, mana sintaks yang bisa berubah. Kayak print kan ini udah kayak ketentuan. Def, save itu kan udah ketentuan. Nah, udah habis itu di print aja nih ini. X-nya 0,0, X3, Y4. Udah, gampang banget ya. Ini yang pertama untuk membuat sebuah variabel. Nah, habis itu kita latihan yang kedua, apa nih? Yang kedua, ini ya cara pembuatan kelas ya, seperti ini, pembuatan atribut. Ini udah wajib ya, udah ketentuan sampai save. Nama kelas di depan itu harus sudah ketentuan juga. Nah, habis itu di sini kita buat untuk objeknya ya, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, habis itu di sini untuk pembuatan metode di dalam kelas ya, atau fungsi atau penggunaan fungsi atau prosedur di dalam kelas. Nah, di sini itu istilahnya untuk menghitung jarak antara titik 0 ya, dari ini titik 0 ke titik tujuan gitu. Nah, ini 0, dari koordinat 0,0 ke 4,5 seperti itu. Nah, ini cara ngitungnya itu koordinat X akhir ya, dikurangi koordinat X awal. Y akhir dikurangi ini, Y awal, terus dipangkatkan saja. Nah, kita coba langsung aja ya, menerjemahkan dari apa yang ada di sini. Ini udah ada contohnya sih, cuman kita coba bikin lagi aja. Ini lat2.py ya. Nah, ini kita pakai kelas yang tadi aja nggak apa-apa. Gunakan lagi, karena atributnya kan sama. Cuman ini biar enak aja ya, dilihatnya kita ganti X sama Y. Hanya biar enak aja gitu ya. Kalian nggak usah bingung, Pak ini lo tadi udah ganti X sama Y gitu, apakah memang wajib menggunakan X? Ini enggak juga gitu. Biar enak aja, karena kita kan menggunakan titik X sama Y. Kadang kita menggunakan atau membuat variabel itu semirip mungkin dengan apa yang dipermasalahkan gitu, biar enak gitu mikirnya.
Nah, udah gitu. Habis itu kita bikin fungsi ya di dalam kelas ini, yang mana fungsi ini bisa digunakan untuk objek menghitung jarak. Misalnya di sini jarak antar titik deh, biar kalian nggak bingung ya. Oke, udah ya, jarak antar titik. Nah, di sini ada save sama other. Artinya apa? Dia itu bisa menerima objek 2 kali ya. Kalau ini kan cuma bisa kayak sekali gitu. Dalam satu kelas itu sekali. Walaupun di sini ya ada 2 objek ya, tapi kan ini beda. Ini satu kelas untuk satu objek, satu kelas untuk satu objek. Jadi 2 objek ini tuh nggak bisa diproses bersama di dalam satu kelas ini, walaupun bisa mencetak banyak hal. Ibaratnya kayak cetakan bata deh. Kalian punya satu cetakan bata, ya dia tuh bisa mencetak banyak bata, tetapi nggak bisa satu cetakan itu mencetak 2 bata sekaligus gitu. Atau membentuk 2 bata sekaligus untuk membentuk huruf X. Ibaratnya gitu, analogi untuk cetakan dan bata. Nah, kalau misalkan yang ini, dia itu bisa satu cetakan itu ya, mungkin bisa panjang bentuknya ya, dan dia itu bisa mencetak 2 bata atau memproses 2 bata sekaligus. Misalkan 2 bata itu bisa dilangsungkan untuk membuat bentuk X atau bentuk Y atau apalah. Pokoknya dia itu bisa memproses 2 objek sekaligus dengan cara seperti ini, save dan other. Ini adalah objek pertama dan ini other itu adalah objek yang kedua. Cukup simpel sebetulnya. Nah, ini jarak X ya misalkan. Jadi rumusnya saya agak lupa. Oke, selisih X ya, pangkat 2. Sebenarnya nggak harus akhir juga sih, karena kan apapun yang di pangkat 2 itu kalau misalnya dari perhitungan tadi itu, ya bakal, apa namanya, bakal plus gitu, nggak bisa min juga. Ya, terus dipangkatkan 2, pangkatan POW ya, biasanya saya tuh ini aja, jarak Y, habis itu save, titik Y, dikurangi other titik Y, terus dipangkatkan 2. Nah, habis itu return kan, biar kalau misalkan nanti kita manggil fungsi ini ya, tinggal langsung keluar hasilnya. Habis itu di sini ditambahkan ya, jarak X ditambah jarak Y, terus dipangkatkan 0,5 ya. Terus habis itu di sini, nah ini kita bikin objeknya, titik 0, bikin objek nih, bikin objek dari kelas, koordinat, titik 0 ya 0,0, titik tujuan. Nah ini kalau misalnya kita nulis gini, otomatis 2 objek ini tuh, dia udah bercampur jadi satu. Jadi sebenarnya nggak bercampur jadi satu dulu sih, ya cuman sini 4,5 biar samaan aja hasilnya biar jauh. Nah, bagaimana ini kan sebetulnya ibaratnya satu cetakan ya, mencetak satu bata, satu cetakan mencetak satu bata. Tapi dua bata ini atau 2 objek ini tuh belum saling bersinggungan gitu. Pokoknya belum bisa diproses dalam satu kelas yang sama. Nah, caranya untuk diproses untuk satu kelas yang sama, 2 objek atau lebih dari itu ya, diproses untuk kelas yang sama, itu caranya kalian itu tinggal sebetulnya itu tinggal ginian aja. Koordinat panggil kelasnya dulu, terus dot jarak antar titik ya. Nah, habis itu di sini ya kalau saya tuh favoritnya gini aja sih, titik 0 ya. Terus nah ini kita panggilkan objeknya yang akan diproses secara bersama. Nah, sebenarnya gini hasilnya. Kalau kalian mau dibikin baru lagi gini nggak apa-apa. Nanti hasilnya di sini dimasukkan ke variabel baru. Karena kan ini return ya, ingat ya kalau function itu dia akan mereturnkan nilai. Habis itu kalian print aja hasil jarak antar titik ya berapa. Di sini saya lupa nih. Oke gini aja. Hasil kayaknya gini aja sih. Kita coba ya. Udah sama ya. Gitu sama. Dan gampang ya. Gampang sekali.
Nah, untuk ini ya, terus ada contoh satu lagi, nanti kalian tinggal ngulangin aja di sini ya. Untuk, jadi kayaknya ada contoh. Pokoknya ada satu contoh lagi ya, untuk menghitung, untuk mengetahui tipe datanya, gitu. Di PPT yang satunya dari tim teaching seluruh data. Nah, tapi di sini itu saya akan menekankan bahwa sebetulnya paling baik itu kalian nggak berjajaran seperti ini ya codingannya, tapi semuanya tuh dimasukkan kelas ya. Ibaratnya tuh gini, dari yang kosong, mana kosong, kosong, kosong. Nah, ini kosong deh. Kita pakai aja di sini ya. Berarti ini, kalau misalkan kalian ngoding itu kan ya, misalkan ini ngoding gitu. Nah, ini ada fungsi untuk menghitung, untuk menampilkan kembali titik ya. Terus ada fungsi atau kelas untuk menghitung jarak antar titik asal dan titik akhir. Terus kode-kodean kalian tuh yang untuk menampilkan dari sini, jangan berjajaran seperti ini ya. Ini kayak ibaratnya kayak gini loh. Satu kotak ini udah bagus kasih bulatan-bulatan tapi kayak berantakan gitu. Nanti ini ada yang terkoneksi dari sini, terkoneksi dari sini, membuat objeknya di sini, untuk menggunakan kelas untuk menghitung jarak objeknya di sini, jadi kayak berantakan. Nah, makanya paling enak itu kalian dibikin yang namanya main class ya. Main class itu ibaratnya gini. Jadi codingan kalian itu bisa rapi, biar enak dilihat juga, dan pemrosesannya itu biar lebih efisien. Misalnya ini ada kelas. Kelas untuk menginput dan mengambilkan kembali titik asal dan titik akhir. Nah, di sini untuk menghitung jarak antar titik. Nah, di sini kalian bikin satu main class ya, yang semuanya itu berpusat di sini gitu. Sini entah nanti di sini satu line pertama, ini line kedua, line ketiga gitu. Jadi enak gitu. Jadi enak. Nah, ini kalau misalnya satu file. Kalau misalkan kalian pengen beda file juga bisa. Eraser. Nah, kalau misalnya beda file juga enak. Nah, soal ini beda file ya. Aduh. Ini beda file. Nah, ini bisa menyambungkan ke sini, ini bisa menyambungkan ke sini ya. Jadi, nah kalau misalkan kalian berantakan itu ya, tanpa di main kelas itu ibaratnya kayak gini. Nanti ya kalian kelihatannya mungkin simple ya, line-nya masih sedikit. Tapi kalau misalkan line-nya tuh sampai ratusan, sampai ribuan, itu kalian pusing harus scroll, harus Ctrl F nyari gitu. Paling enak ada satu main yang dimana dia tuh pusat dari aplikasi kalian atau program kalian, berapapun line-nya, berapapun filenya, kalian bakal enak. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang kita akan mencoba untuk bagaimana caranya membuat main. Nah, caranya untuk membuat main itu sebetulnya simple ya. Nah, dari sini itu kalian, nah, oke, kita buat dari sini aja dulu ya. Ini didokumentasikan dulu aja. Kalian bikin dev, main, udah selesai. Iya, gitu aja. Selesai. Habis itu ini di kopas saja, karena kan yang mau dijalankan codingan seperti ini kan. Nah, ini emang lagi error karena nggak boleh kosong sebetulnya. Udah jadi ya, kayak gini aja. Nah, tapi kalau di Python itu harus dikasih ini. Jadi kalau misalkan nggak ada main, nanti ini dijalankan. Menjalankan method main. Udah jadi ya. Dan hasilnya bakal sama aja sih. Boleh. Ini pencet kayaknya nih. Terus saja nggak apa-apa. Nah, ini kita jalankan. Syntax error ya. Main. Name. Sebentar. Harusnya udah bener sih, kayak gini aja sih.
Coba ini dikasih. Line 1. Harusnya sih udah betul ya ini ya. Saya jangan-jangan. Iya. Jadi tadi tuh file yang sebelumnya ya. Oke, ini jadi bikin deg-degan aja. Oke ya, udah betul gini. Nah, terus ini kita hapus aja karena sama aja. Nah, kalau udah, nah ini kan tadi saya ngajarin bagaimana caranya bikin satu file di satu main ya. Ini jadi kelasnya di satu main itu sendiri. Cuman kita bisa bikin ya, misalkan koordinat tampil aja. Nah, di sini kita bisa bikin filenya itu eksternal ya. Jadi enak gitu, nggak harus satu file. Dan ini bisa digunakan oleh main-main yang lain atau file-file yang lain secara berulang kali. Nah, cara nggunainnya itu gimana? Pertama kalian klik, ketik aja from nama filenya dulu, gini. Terus import nama kelasnya akan digunakan. Ini juga berlaku nih kalau misalnya kalian punya library di sini yang kalian nggak tahu kedekannya, ya caranya kayak gini juga. Koordinat. Nah, ini kita jalankan. Nah, sama aja ya. Ini juga berlaku ya kalau misalkan ini dibikin lagi, coba koor hitung. Misalkan koor hitung nih, ambil ini semua ya. Ini juga bisa. Terus, nah ini bakal error sih. From koor hitung import, jadi namanya koordinat ya, sama aja. Oke, yang lat 2 ini kita jalankan. Dan kita akan mencoba ya untuk menjalankannya ya. Nah, ini sama saja bisa mengeluarkan dari hasilnya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen nih menggunakan dua kelas ya dalam waktu yang sama juga bisa. Core tampil gini. Import. Harusnya sih nama kelasnya itu berbeda ya. Misalkan di sini kasih HD. Itu terus di sini ini kasih H. Koordinat. Dan di latihan 2 ini sebetulnya udah bisa ya untuk menampilkan kembali. Tapi ini juga kebetulan sama sih ya codingannya. Itu nanti tinggal dijalankan aja. Pokoknya gitu aja ya. Ini juga bisa satu core hitung ini juga bisa digunakan berkali-kali juga. Misalkan di sini core tampil jadi core hitung. Cuman ini ganti H. Ini ganti H karena namanya udah beda. Ya, pokoknya gitu aja. Oh ya, ini jadi A dan B harusnya X sama Y. X sama Y. X sama Y. Udah, ya ini udah bisa, sebenarnya ini bukan untuk menghitung ya, tapi menampilkan kembali. Ya, untuk menampilkan kembali dari input ke output. Karena ini kebetulan dia atributnya juga sama. Nah, ini jadi program dan aplikasi kita tuh lebih efisien, lebih praktis. Dan mudah-mudahan cukup jelas ya. Kalian bisa membuat objek dari kelas, terus membuat main, terus membuat atribut, function, dan prosedur. Nanti tinggal kalau misalnya ada latihan-latihan di PowerPoint ya, baik PowerPoint dari saya atau dari tim teaching so data, itu kalian buat latihan aja. Nah, ini kebetulan kalian tuh punya satu latihan ya, kalau misalkan pengen dicoba. Ini kalian punya satu latihan, kemarin saya udah bikin. Nah, coba. Ini ada ilustrasi untuk membuat objek. Kalian bikin objek A, B, C, D untuk menghitung luas alas, luas segitiga, menghitung luas keseluruhan ya.
ya dari satu sih, ini sebenarnya untuk satu objek aja. Habis itu prosedur output hasil. Jadi kalian tinggal menginput saja, nanti kalian nggak usah print untuk hasilnya itu. Nah, hasilnya ini bukan hasil keseluruhan aja, tapi luas, alas, dan segitiga juga. Jadi tiga-tiganya di print. Dan rumusnya itu kalau nggak salah sisi ya, ini PQ kali QR, lalu luas segitiga itu setengah PQ kali tinggi. Terus dikali, kalau udah, nah ini untuk luas keseluruhan, luas alas sama luas segitiga itu, jadi luas segitiga itu dikali 4. Gitu ya. Nanti untuk nominalnya kalian terserah aja, biar bisa, pokoknya dibikin dinamis ya, biar bisa diinput beberapa kali. Dan mungkin gitu aja, semoga cukup jelas dan cukup bisa menerangkan ya tentang abstract data type, dan itulah kenapa namanya abstract data type, karena dia tuh bisa string, bisa char, bisa integer, bisa float ya, atau double gitu ya. Terus dia itu bisa memproses banyak objek, nggak cuma satu, makanya abstrak gitu, masih belum bisa dipastikan gitu. Mohon maaf jika kalau misalkan ada tutur kata yang salah, dan seperti biasa kalau misalnya ada yang masih belum paham bisa chat di grup WhatsApp, atau mungkin kalian bisa langsung tanyakan di chat saya pribadi. Oh iya, kalian juga bisa tanya di komentar YouTube ini. Itu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.